Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Afi Syariel, mahasiswa Universitas Andalas, Prodi Manajemen. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai strategi penentuan lokasi. Perlu kita ketahui, setiap perusahaan harus mempunyai strategi dalam menentukan lokasi di mana perusahaannya akan dibangun dan bagaimana. Karena ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan supaya pendistribusian perusahaan akan menjadi lancar dan aktivitas-aktivitas perusahaan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Pentingnya lokasi. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana menekankan penempatan kegiatan operasional mereka. Maka, keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi, yang pertama, tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Jadi, ketika suatu perusahaan telah membangun lokasi yang tempat mereka untuk berproduksi, seharusnya itu merupakan lokasi yang permanen bagi mereka. Kenapa? Karena ketika mereka berpindah-pindah, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Lain halnya dengan meluaskan fasilitas yang ada, yaitu seperti perusahaan membuka cabang di daerah lain. Itu sangat penting sekali bagi perusahaan untuk memperluas akses atau memperluas kegiatan operasi mereka. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambahkan fasilitas lain di tempat lain. Seperti yang saya katakan pada poin yang pertama tadi, perusahaan boleh untuk membuka lokasi baru sebagai tempat mereka untuk menambah produksi untuk mencapai laba yang diinginkan. Karena hal ini terjadi dikarenakan di lokasi yang lama tidak ada lagi tempat atau tidak ada lagi lahan yang bisa dibangun kembali. Jadi perusahaan akan mencari daerah lain untuk membangun tempat mereka berproduksi. Hal ini juga merupakan suatu perluasan daerah bagi perusahaan supaya mereka lebih dikenal lagi di daerah lain. Terus yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Hal ini bisa juga terjadi dikarenakan pada lokasi yang lama itu terjadi penurunan produktivitas karena beberapa hal, sebab dan lainnya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Secara umum, perusahaan dalam melaksanakan strategi lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada namanya produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, nilai tukar dan risiko mata uang. Yang ketiga, biaya, sikap. Yang keempat, kedekatan dengan pasar. Yang kelima, kedekatan dengan supplier. Yang keenam, kedekatan dengan pesaing atau clustering. Metode di dalam penentuan lokasi. Jadi ada beberapa metode yang digunakan oleh perusahaan di dalam menentukan lokasi mereka. Yang pertama ada namanya location factor rating. Location factor rating itu merupakan sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dianalisis dengan cara kuantifikasi semua faktor. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam location factor rating. Yang pertama, membuat daftar faktor yang berhubungan yang sering disebut faktor kunci sukses atau critical success factor. Yang kedua, buat pembobotan untuk setiap faktor yang telah ditetapkan pada langkah pertama, yang besar kecilnya tergantung signifikansinya bagi perusahaan.
Yang ketiga, buat skala penilaian untuk setiap faktor. Contoh skalanya yaitu ada dari skala 1 sampai 10 atau skala 1 sampai 1000. Tetapi supaya lebih kalau untuk pembuatan skala ini menurut saya lebih bagus skala 1 sampai 100 karena kenapa? Karena di sini ini akan banyak step-step yang akan dicapai di dalam penentuan lokasi tersebut. Yang keempat, menentukan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan. Itu ada beberapa opini lokasi yang selanjutnya itu akan di voting melalui skala tadi supaya lokasi yang akan di tempat itu merupakan benar-benar lokasi yang terbaik. Selanjutnya, beri penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah ketiga tadi. Analisis setiap faktor dengan mengalokkan bobot untuk setiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Berikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah 6. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu ada namanya Center of Gravity Technique. Merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Langkah-langkah dalam menggunakan Center of Gravity Technique. Yang pertama, tetapkan jumlah barang yang dikirim dari lokasi ke gudang distribusi yang akan dicari lokasinya tiap periode tertentu. Yang kedua, buka peta, tentukan suatu tempat sebagai titik origin atau titik 0,0 atau biasa kita sebut dengan titik pusat. Tempatkan lokasi-lokasi pasar yang dimiliki perusahaan pada suatu sistem koordinat dengan titik origin sebagai dasar. Jadi di sini perusahaan harus menentukan lokasi-lokasi pasarnya yang berhubung yaitu yang terdekat dengan titik origin tadi, titik 0,0. Jadi titik 0,0 ini merupakan titik kumpul semua barang-barang yang akan didistribusikan ataupun barang yang masuk. Karena ini dapat menekan biaya transportasi oleh perusahaan. Selanjutnya itu tentukan koordinat gudang distribusi dengan rumus sigma D IX QI. Koordinat X pusat graviti sama dengan sigma QI sigma D IY QI. Koordinat Y pusat gravitasi sama dengan di mana D IX sama dengan koordinat X lokasi I. D IY sama dengan koordinat Y lokasi I. QI sama dengan jumlah barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Metode selanjutnya yaitu Lord Distance Technique. Sebuah variasi dari pusat of gravity metode untuk menentukan koordinat dari fasilitas lokasi beban teknik jarak. Dalam metode ini, dalam satu lokasi terpusat situs tidak ditemukan. Sebaliknya, jumlah lokasi berbeda situs dievaluasi untuk jarak dan beban. Langkah-langkah menggunakan Lord Distance Technique ini, yang paling pilih situs dengan Lord X jarak terendah. Jarak yang sebenarnya dapat milex atau terang lain berdasarkan X. Y koordinat LD di mana LD-nya sama dengan beban nilai jarak. I sama dengan I yang dinyatakan sebagai beban berat. Jumlah perjalanan atau unit yang dikirim dari situs yang diusulkan ke lokasi I. DI sama dengan jarak antara yang diusulkan dengan lokasi situs I. DI sama dengan di mana X, Y sama dengan koordinat situs yang diusulkan X, Y, Y sama dengan koordinat yang ada fasilitasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.